Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pernahkah kita melihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, atau apapun itu, yang kemudian mereka non-muslim tetapi memakai hijab untuk mengajak murtad, untuk mengajak keluar daripada Islam? Nah, salah satunya adalah orang ini. Orang ini diyakini adalah seorang non-muslim. Kemudian kita lihat bagaimana penampilannya, layaknya seperti muslimah, tetapi ajakannya begitu sangat mengerikan, di mana orang ini mengajak untuk murtad, keluar daripada Islam. Yang pertama, orang ini memakai hijab, ya ikhwah. Kenapa orang ini memakai hijab? Tiada lain dan tiada bukan. Dugaan yang pertama adalah untuk menciptakan kebingungan. Kebingungan untuk siapa? Kebingungan untuk umat muslim tentunya. Agar ketika orang ini memakai hijab, dirasa bagi umat muslim di sana bahwa hijab itu ternyata tidak dipakai hanya umat muslim saja, sehingga menciptakan bahwa hijab ini merupakan budaya saja. Padahal jelas hijab itu adalah perintahan Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan non-muslim di sana bukan memakai hijab ikhwatillah, tetapi mereka memakai mantila. Kenapa saya tahu ini? Karena biara Katolik sendiri yang mengucapkan bahwa non-muslim atau orang Kristen di sana justru bukan memakai hijab layaknya seperti muslimah, tetapi orang Kristen asli perempuan itu memakai mantila. Kita akan lihat bagaimana pernyataan dari biara Katolik ini. Silakan. Sebelum kita putar video orang ini yang kemudian mengajak kepada murtad, nauzubillah min dzalik. Silakan ya ikhwah. Sejauh ini busana orang Katolik tidak menggunakan hijab. Yang biasa dipakai adalah mantila seperti yang digunakan Mbak Yuni. Khusus kalau di Indonesia tidak sembarangan pakai hijab, apalagi kalau orang Katolik. Kayaknya orang Katolik tidak ada yang mau pakai hijab kalau memang benar-benar dia merasa bahwa menampilkan imannya, ya, menampilkan identitas imannya, itu dia tidak akan pakai hijab. Yang biasa dia pakai itu seperti Mbak Yuni itu mantila namanya. Baik, sudah sangat jelas biarawati ini mengungkapkan bahwa jikalau non-muslim atau orang Kristen yang ingin menampilkan jati diri imannya, justru mereka bukan memakai hijab tetapi memakai mantila. Jauh berbeda dengan hijab ikhwah, di mana hijab khusus dipakai oleh orang-orang muslimah. Tetapi kalau misalkan kita melihat orang ini justru memakai hijab, artinya apa? Yang pertama tadi saya katakan bahwa orang ini untuk menciptakan kebingungan. Yang kedua, bisa jadi untuk mendekati orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala biar lebih dekat. Karena ketika seseorang memakai hijab kemudian mengajak kepada keluar atau menjadi murtad, sedangkan orang ini memakai hijab, maka ini akan dipandang aneh. Kemudian orang-orang pun berbondong-bondong menyaksikan tayangan yang ditampilkan oleh orang ini, yakni memakai hijab itu. Maka tentu kita sebagai kaum muslimin harus hati-hati terhadap orang yang semacam ini, karena dari tampilannya seperti muslimah tetapi ajakannya keluar daripada ajaran yang hak, ajaran yang benar, Islam dinul haq. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi dari video yang disampaikan oleh orang ini, non-muslim sejatinya tetapi pakai hijab. Silakan ya ikhwah. Di mana Tuhan saya adalah Yesus Kristus dan Dia adalah juru selamat saya. Saya bersyukur saya murtad dari keyakinan saya yang lama. Ngaku murtad. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana saya harus menyatakan, menyaksikan kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Yesus telah menyelamatkan saya. Yesus mengampuni dosa saya. Bahkan Yesus lahir dalam kehidupan orang yang tidak percaya. Siapa orang yang tidak percaya? Yaitu saya. Saya lahir dari keluarga yang tidak percaya dan tidak pernah mengenal tentang pengajaran Kristus. Baik. Bapak, ibu saya haji, semuanya muslim. Haji katanya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi keluarga saya, sehingga Dia harus lahir di tengah kehidupan saya untuk menyelamatkan saya yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Baik. Sebelum ini kami akan menampilkan terlebih dahulu ada sebuah cuplikan video di mana ada non-muslim yang melakukan dosa. Taruhlah dosa ini dosa besar, kemudian ada seorang pendeta, entah siapa itu, yang mengatakan bahwa dosa Anda itu sudah diampuni oleh Tuhan. Baik, kami melihat di Instagram ya ikhwah,
Kita nanti akan tampilkan linknya juga di bawah. Kita lihat terlebih dahulu. Saya tanya di sini, anak-anak muda khususnya, siapa yang nggak pernah nonton film porno? Angkat tangan. Yang nggak pernah nonton film porno? Ada? Angkat tangan. Ada, puji Tuhan. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. 99% di ruangan ini pernah nonton film porno. Pikiran yang kotor. Kabar baik buat saudara, teman-teman yang sudah nonton. Kamu telah ditebus. Haleluya. Sebab itu Yesus dipakaikan mahkota duri. Baik, itu tayangan yang kami ambil di Instagram ya, wah, di mana pendeta ini mengatakan bahwa ketika Anda melihat tayangan yang tidak senonoh, tayangan yang dimana tayangan itu mengundang syahwat dan sebagainya, kemudian tinggal Anda percaya saja, maka dosa Anda sudah ditebus. Nah, kalau misalkan dalam akidah umat Islam, ini kami tidak niat untuk mencampur ya, tetapi ini hanya perbandingan saja. Maka dari itu ilmu perbandingan agama itu ada, karena memang diajarkan ya, ikhwan. Kalau misalkan dalam Islam, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, tentu tidak bisa hanya percaya kepada Allah Rabbul Alamin saja, tetapi dirinya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tiga syarat kalau misalkan kita melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Yang pertama, stop terhadap dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang ketiga, dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya peluang besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya percaya saja, tidak modalkan dia percaya kepada Allah Rabbul Alamin saja, tetapi sejatinya orang tersebut harus bertobat dengan sungguh-sungguh sebari dia tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan. Jadi itu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi karena di sini menarik. Orang ini katanya anak dari seorang haji, bapaknya haji, kemudian dari keluarga muslim, tetapi ketika dia mengatakan rahmatullah, ini menarik ya, karena rahmatullah itu disebut rahmat Allah katanya. Nah, kita juga menjadi curiga di sini kafilah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Saya dan saudara harus mempersiapkan hidup Di kita. sini. Saya dan saudara, baik orang yang percaya maupun saudara yang belum belum percaya percaya. kepada Yesus Kristus, kita adalah calon-calon yang akan kembali kepada rahmatullah. Rahmatullah. Kita ulang. Saat saya dan saudara kembali kepada rahmat Allah, Rahmat Allah. saudara dan saya tidak boleh tangan kosong. Harus ada upah Harus ada upah. untuk pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Baik, di sini orang ini melafalkan rahmat, kemudian diidopatkan kepada lafaz jalalah atau lafzul jalalah Allah. Biasanya, kalau misalkan dia seorang muslim atau muslimah, tentu dia tidak keluh atau tidak susah melafalkan rahmatullah, rahmatullah, rahmat Allah. Tetapi tatkala orang ini melafalkan kalimat tersebut, justru orang ini mengatakan rahmat Allah. Ya, sekali lagi tadi rahmat Allah. Padahal kalau misalkan sekali lagi betul-betul dia dulunya seorang muslim atau muslimah, itu kan tidak ada yang sulit sebetulnya mengucapkan rahmatullah. Tetapi kita melihatnya ini, kita juga menjadi curiga begitu, apakah memang dulunya orang ini sebagai seorang muslimah atau justru orang ini sejatinya adalah seorang non-muslim. Nah, gitu kira-kira alhamdulillah. Karena dari pelafalan saja yang kemudian itu sangat mudah untuk dilafalkan bagi seorang muslim atau muslimah, itu kan gampang saja alhamdulillah menyebutkan rahmatullah. Tetapi orang ini menyebutnya rahmat Allah, katanya begitu ya. Baik alhamdulillah. Jadi yang pertama, tugas kita semua perdalam ilmu agama. Yang kedua, jangan tertipu daya terhadap orang-orang yang semacam ini. Penampilannya seperti muslimah, penampilannya seperti orang-orang yang alim. Tetapi kalau misalkan kita melihat di dalamnya justru ajakan-ajakannya itu untuk murtad, keluar daripada Islam. Teguhkan hati kita, teguhkan akidah kita, teguhkan keyakinan kita. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang berkedok semacam ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi hati-hati. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.